Selamat pagi teman-teman. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama. Berdoa dimulai. Baik, di sini saya akan mengecek daftar hadir kalian. Pertama, Dina Datim Ra'atul Haira, hadir ya. Hasna Najmatul Haya, Muhammad Iqbal, Iqbal Ramadan, Faizin Nabila, yang terakhir Lailatul. Baik, di sini semuanya hadir. Dan sebelum pembelajaran dimulai, saya akan bercerita sedikit. Jadi pada zaman dahulu, berdasarkan catatan sejarah itu, manusia pertama yang menduduki muka bumi ini yaitu manusia purba, khususnya yaitu manusia pada zaman praaksara. Jadi periode kehidupan di muka bumi ini kan pertama zaman praaksara, kemudian Hindu-Buddha, kemudian Islam. Jadi yang pertama ini manusia itu tidak menggunakan pakaian, tidak memiliki kepercayaan, dan juga tekstur atau bentuknya dengan manusia sekarang itu juga berbeda. Jadi kalian tertarik kan untuk mempelajari mata pelajaran ini? Kalian sangat antusias, oleh karena itu langsung saja di sini Ibu akan menjelaskan tentang corak kehidupan manusia pada zaman praaksara. Kehidupan pada zaman praaksara itu ada 4, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Neolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Perundagian. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum, di mana zaman Paleolitikum ini berlangsung sekitar 2 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini kehidupan manusia yaitu berburu dan mengumpulkan makanan, dan manusia pada zaman ini tuh sangat bergantung kepada alam. Adapun beberapa ciri-ciri zaman Paleolitikum yaitu yang pertama, kehidupan manusianya itu nomaden atau berpindah-pindah. Jadi manusia pada zaman ini berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ciri yang kedua yaitu manusia pada zaman ini sangat bergantung kepada alam, sehingga manusia pada zaman ini tidak mengetahui teknologi ataupun apapun yang berbau modern, karena pada zaman ini sangatlah tradisional. Yang ketiga yaitu manusia pada zaman ini kegiatannya berburu dan meramu, di mana mereka mencari binatang yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan untuk kerajinan. Yang keempat yaitu manusia pada zaman ini tuh tinggal di gua dekat sungai, dan kehidupannya itu secara berkelompok. Jadi manusia pada zaman Paleolitikum ini tinggal secara berkelompok di gua-gua dekat sungai atau pantai, sehingga ketika manusia itu membutuhkan sesuatu maka mereka akan mencarinya ke pantai, seperti lauk pauk gitu, mereka mencarinya ke pantai. Di sini dapat dilihat ya teman-teman bahwa ada beberapa peninggalan pada masa zaman Paleolitikum, yaitu yang pertama kapak genggam. Kapak genggam ini ciri-cirinya itu kapaknya lonjong, akan tetapi berbentuk sehingga bisa digenggam. Oleh karena itu kenapa kapak ini dinamakan kapak genggam. Yang kedua yaitu yang pertama ini kapak genggam, yang kedua ini flaksi, yang ketiga ini tulang yang berasal dari serbuk-serbuk
binatang atau tulang binatang yang dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Di sini dapat dilihat juga manusia pada zaman Paleolitikum, yaitu manusia jenis Pithecanthropus dan Wajhakensis. Yang atas ini Wajhakensis, yang bawah Pithecanthropus. Kedua yaitu zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini berlangsung sekitar tahun 10.000 sampai 4.000 sebelum Masehi. Cara kehidupan pada zaman Mesolitikum ini, manusianya itu sudah mulai setengah menetap, jadi sudah mulai menetap di gua-gua. Mereka sudah mengenal cara bercocok tanam dengan sistem berladang, yaitu mereka menebang hutan, kemudian membersihkannya dan menanaminya dengan tanaman yang baru. Ciri-ciri pada zaman Mesolitikum yang pertama yaitu ditemukan kebudayaan Kejaugen-Modinger, di mana Kejaugen-Modinger merupakan tumpukan sampah yang berupa terumbu karang atau siput yang berasal dari laut. Jadi dengan adanya budaya ini disimpulkan bahwa masyarakat itu sudah mulai menetap pada suatu tempat, dan sehingga meninggalkan bekas sampah yang begitu menumpuk. Dan alat serpi pada zaman ini tuh sudah mulai berbentuk meskipun teksturnya masih kasar. Kebudayaan yang kedua yaitu Abricosroch, di mana Abricosroch itu berupa gua yang digunakan untuk berlindung dari hujan dan panas oleh masyarakat pada zaman Mesolitikum. Ciri yang ketiga yaitu pada zaman Mesolitikum ini manusia sudah mulai bercocok tanam dengan berladang, seperti yang saya jelaskan di atas. Yang keempat yaitu alat bebatuan ini sudah mulai berbentuk dan mulai halus. Di sini dapat kita lihat yaitu pada PPT tertera gambar kapak Sumatera, di mana itu berupa batu kerakal yang berbentuk cekung di bagian tengahnya dan teksturnya mulai halus meskipun masih terlihat kasar. Yang kedua yaitu alat tulang sampung, di mana alat tulang ini terbuat dari tulang dan tanduk yang digunakan sebagai penggali umbi-umbian. Yang ketiga yaitu alat serpih toala, di mana alat ini terbuat dari serpian batu-batu kecil seperti mata panah atau batu persegi. Di sini di gambar yang tertera yaitu mata panah, seperti arah mata panah. Dan dapat kita lihat bahwa gambar dari kegiatan kehidupan pada zaman Mesolitikum yaitu bercocok tanam, berladang, dan juga mulai memiliki kerajinan. Zaman yang ketiga yaitu zaman Neolitikum, di mana zaman ini berlangsung sekitar tahun 4000 sampai 2000 sebelum Masehi. Pada zaman ini manusia itu mulai bercocok tanam di sawah dan terjadi perubahan kebudayaan kehidupan yang awalnya food gathering menjadi food producing, di mana food gathering itu sangat bergantung kepada alam dan beralih kepada food producing. Jadi mereka mulai berkarya dan berinovasi untuk menciptakan sesuatu. Ciri pada zaman Neolitikum yaitu yang pertama itu hidupnya sedenter atau menetap. Jadi pada zaman ini manusia itu kehidupannya itu sudah menetap. Ciri yang kedua yaitu alat batu pada zaman ini sudah diasah dan dihias atau diukir. Ciri yang ketiga yaitu masyarakat ini bercocok tanam dan beternak. Jadi pada masa ini masyarakat itu
mata pencahariannya itu bercocok tanam dan beternak. Jadi yang keempat yaitu adanya kebudayaan kapak lonjong dan persegi. Jadi pada masa ini manusia sudah mulai bisa membentuk bebatuan sesuai dengan kebutuhan hidup dan juga menghaluskan bebatuan. Ciri yang kelima yaitu masyarakat itu telah mengenal kepercayaan, di mana masyarakat itu sudah mulai memiliki kepercayaan atas Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di sini dapat kita lihat di gambar yang paling atas itu merupakan alat pemukul kulit kayu, di mana mereka menggunakan alat ini untuk memukul kulit kayu yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk pakaian. Jadi pada masa ini manusia itu sudah mengenal pakaian dan sudah menggunakan pakaian sebagai penutup tubuhnya. Yang gambar yang di bawahnya itu merupakan kapak persegi atau beliung persegi. Di sini dapat kita lihat bahwa kapak sudah mulai halus dan sudah mulai berukir atau bermotif. Yang ketiga yaitu kapak lonjong atau neolit Papua. Jadi kapak lonjong ini biasanya itu digunakan untuk menebang kayu atau menggali serta bercocok tanam. Dapat dilihat bahwa gambar pada kehidupan manusia pada zaman Neolitikum yaitu yang atas itu bercocok tanam dan yang bawah itu mereka sudah mulai berkarya atau berinovasi untuk menciptakan sesuatu. Yang terakhir yaitu zaman perundagian, di mana zaman perundagian ini juga dinamakan zaman pertukangan. Zaman ini dimulai antara tahun 2000 sampai abad keempat. Pada zaman ini manusia itu sudah pandai membuat perkakas dari logam, terbukti dengan ditemukannya jenis logam di daerah Vietnam yang kemudian dinamakan budaya Dongsong. Jadi pada zaman perundagian ini terkenal budaya Dongsong. Manusia itu sudah mulai pintar dalam membentuk dan membuat perkakas dari logam. Ciri-ciri pada zaman ini yaitu manusia itu sudah menganut ajaran animisme dan dinamisme. Dapat kita lihat pada gambar di atas yaitu kepercayaan, dinamisme, dan animisme. Yang kedua yaitu mereka mulai memiliki kemahiran dalam keterampilan. Jadi mereka sudah mahir dalam membentuk bebatuan dan juga membuat perkakas dari logam. Yang ketiga yaitu tinggal di daerah pegunungan dan dataran. Jadi kehidupan pada masa perundagian itu hampir sama dengan kehidupan di masa sekarang. Tinggalnya di daerah pegunungan dan dataran rendah dan dataran tinggi. Yang keempat yaitu mahir dalam mengelola sawah dengan baik. Jadi pada masa ini manusia itu sudah mahir dalam hal bercocok tanam. Yang kelima yaitu mampu membentuk kelompok dalam kegiatan pertukangan. Jadi pada masa ini manusia itu membentuk beberapa kelompok untuk melakukan kegiatan pertukangan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari seperti perkakas rumah tangga ataupun yang lainnya. Di sini dapat kita lihat beberapa peninggalan pada zaman perundagian, yaitu yang pertama sarkofagus, di mana sarkofagus ini digunakan untuk tempat penyimpanan mayat. Namun bentuk pada zaman perundagian ini lebih sempurna lagi dan sudah mulai ada ukiran. Yang kedua yaitu logam, perkakas dari logam. Yang ketiga ini kapak yang sudah mulai berbentuk dan memiliki ciri khas, sehingga kapak pada masa ini itu memiliki nilai atau harga. Dan kepercayaan pada
pada zaman ini mereka sudah percaya akan animisme dan dinamisme. Teman-teman, berhubung waktunya sudah mau habis, maka untuk tugas selanjutnya ini sudah ibu bagi beberapa kelompok. Nanti ibu share lewat WhatsApp, dan silahkan kalian membuat mind mapping terkait materi corak atau bentuk-bentuk kehidupan pada zaman praaksara, peninggalan, dan gambar yang berkaitan dengan masyarakat pada zaman praaksara. Kurang lebihnya ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.